Saudara Sekretaris Syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Setelah beramah-tamah, keduanya menggelar pertemuan. Sebelumnya kunjungan Yahya Stakuf ke Israel menuai pro dan kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bung kameramen, disilahkan bacakan beritanya. Iya, Bung Alfian. Ini menarik nih Bung Alfian dari arahmah.id. Ada postingan yang diposting oleh Arahmah. Ada gambar ketum PBNU lagi ngerokok. Wah. Terus isi judulnya Bung Alfian. Ketum PBNU usul madrasah terima siswa non-muslim untuk hapus pengotakan identitas berdasar agama. Nah, Bung Alfian, coba saya sampaikan atau bacakan sedikit beritanya, Bung Alfian. Ketum PBNU Yahya Stakuf menyampaikan gagasan yang keluar dari Pakem di hadapan aparatur Ditjen Pendidikan Islam Kemenak. Dia mengusulkan supaya madrasah bisa menerima murid-murid non-muslim atau kafir. Gagasan itu disebut sebagai bagian dari reformasi madrasah. Yahya Stakuf pada 2018 pernah diundang secara khusus oleh Israel, ditemui langsung Netanyahu, bahkan disambut secara istimewa di area yang disucikan oleh kaum Zionis Yahudi. Nah, Bung Alfian, bagaimana respon awalnya dan apa dampaknya Bung Alfian kalau nanti akhirnya madrasah dipaksa menerima siswa kafir, Bung Alfian? Nggak usah dipaksa, memang madrasah itu memang sudah dipreteli dengan dihilangkan pelajaran bahasa Arab segala macam. Pak Yahya Stakuf, saya pikir dengan logika yang sama, silakan Anda katakan pesantren agar menerima santri yang Kristen gitu. Penting gitu. Anda sampaikan saja gitu, biar nanti dapat kejelasan dari para ulama-ulama NU. Anda ini sebenarnya ada di mana posisinya gitu kan. Yang jelas ini pemirsa, kita menganggap statement beliau ini adalah sebuah ekspresi dari bahwa ada kecenderungan berada di pihak mana, silakan ditafsirkan. Dari saya membolehkan, madrasah itu kan adalah sebuah sekolah khusus yang diperuntukkan buat sekolah Islam. Dan ingat, sekolah-sekolah Islam yang berdimensi madrasah itu ada dalam frame yang besar di Muhammadiyah. Dan NU ada di pesantren. Jadi saya pikir harus bener. Jangan lalu ngacak-ngacak kemana-mana, tanya dulu. Nah, bahwa di Muhammadiyah juga ada anak-anak Kristen misalnya, tapi tidak dalam posisi diumumkan lalu diberikan karpet merah. Dia juga akan mendapatkan pelajaran kemuhammadiyahan, pelajaran al-Islam segala macam. Jadi intinya madrasah ini adalah satu kelembagaan pendidikan khusus buat anak-anak muslim. Kan di kelompok Kristen ada seminari, kan kelompok Kristen ada lembaga-lembaga pendidikan yang juga dimiliki mereka. Kita tidak perlu, ya kalau mereka memang nggak ada murid kalau nggak diisi oleh anak-anak muslim. Kita murid-murid kita, anak-anak kita di negeri kita masih di atas 20-30% yang belum ikut pendidikan. Harus diperhatikan, sampai tahun 2013 aja itu anak-anak kita yang buta huruf masih 53%. Kalau sekarang mungkin tinggal 30-an, tapi kan masih 30% dari seluruh komunitas yang jumlahnya hampir 100 juta generasi muda Indonesia, itu serius. Rasanya belum ada argumentasi apapun, bahkan tidak ada argumentasi yang bisa diterima, baik secara konstitusi apalagi secara syariat. Saya pikir udahlah, nggak usah nyeleneh-nyeleneh terus, kerjain aja yang bener, rapiin pesantren-pesantren kita, tata dengan baik, jangan sampai mereka orang-orang yang tidak mengarah kepada penegakan syariat Islam, mendukung penegakan khilafah. Itu merupakan satu hal yang logis, karena pedomannya sama, Qur'annya sama, hadisnya sama, Rasulnya sama. Jadi respon awal saya, usulan itu mesti akan ditolak oleh seluruh keluarga-keluarga besar dan ulama-ulama di kalangan ulama garis lurus dan ulama kultural daripada komunitas keluarga besar NU. Iya, Bung Alfian, memang aneh nih menurut saya. Walaupun terlepas ini masih bentuk usulan, Bung Alfian, tapi kan lagi-lagi yang sering kita bahas, Bung Alfian, apa sih yang aneh tidak terjadi di negara ini, Bung Alfian?
yang aneh-aneh bisa terjadi. IKN yang pegawainya belum dibayar belas-belasan bulan tetap dipaksain ada. Itu kan aneh Bung Alfian. Nah tapi Bung Alfian, kalau saya jadi tertarik begini Bung Alfian, kenapa menurut Bung Alfian ya, kenapa dia sampai bisa mengusulkan itu? Ini kan aneh Bung Alfian. Apakah ada referensi dari Israel ataukah ada referensi dari jaringan liberal di Indonesia, atau apa mungkin yang Bung Alfian baca dari ini Bung Alfian? Ya, jadi sekali lagi kalau ditanyakan apa kenapanya, yang jelas ini merupakan agenda daripada gerakan Zionis, The New World Order, dan kelompok-kelompok Islamofobia dengan moderasinya. Dan sekali lagi kita semakin dipertontonkan betapa mereka menggunakan otoritas seorang pemimpin organisasi yang relatif besar di negeri kita, yang tentu kita semua sangat menghormati kelembagaan NU sebagai sebuah kelembagaan ormas Islam. Tapi ingat, NU itu organisasi Islam, bukan NU yang ngatur Islam, tapi Islam yang ngatur NU. Jadi Anda ber-NU menurut Allah dan Rasulnya. Jangan ketua PBNU ngatur-ngatur Islam harus gini-gini. Ini ngaco loh. Ya, jadi ini akhirnya jadi jangan sampai dibalik-balik lah, nggak jelas. Kalau perlu Anda mundur saja deh jadi ketua PBNU. Karena nggak sesuai kalau seorang pemimpin partai Islam, pemimpin ormas Islam, pemimpin komunitas Islam, dia harus mengarahkan masyarakat sesuai dengan kehendak Islam, ya, kehendak Allah dan Rasulnya. Dibaca ulang dan diskusikan banyak sekali ulama-ulama, ya, seperti Kiai Haji Lutfi Basori, Gus Baha, ya, dan beberapa tokoh-tokoh lain yang cukup terkenal juga bisa dirujuk sebagai sumber belajar dan sumber pengambilan keputusan. Iya, UAS juga bisa tuh Bung Alfian. Oh iya, dia NU PBNU. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, memang terlepas lah dari nyelenehnya si Yakut, kita coba Yakut lagi. Sakuf. Kita coba geser sedikit Bung Alfian. Untuk closing kali ini. Jadi gini Bung Alfian. Kalau saya amati madrasah-madrasah kayak Madrasah Aliyah gitu Bung Alfian, memang kalau dibandingin dengan pesantren itu sangat jauh Bung Alfian. Karena mungkin karena dia pulang pergi ya, karena dia mungkin bisa terkontaminasi oleh pergaulan-pergaulan di lingkungannya. Tapi minimal lah dia masih ada pelajaran-pelajaran agama, pelajaran Al-Qur'annya juga, dan mungkin ada beberapa setoran hafalan. Tapi apa nih Bung Alfian? Pesan Bung Alfian lah ya, agar madrasah yang sekarang sudah ada tetaplah mengawal siswa-siswinya untuk tetap berada di dalam koridor Islam Bung Alfian. Ya karena kita tahu lah Bung Alfian, beberapa madrasah yang kita arah sana tuh Alfian arah Cimone itu kan madrasah bisa dibilang nggak jauh beda dengan sekolah negeri gitu, kira-kira gitu Bung Alfian. Untuk akhir sesi ini Bung. Iya, kita punya contoh yang luar biasa ya, madrasah yang ada di Insan Cendekia. Itu kan program yang dibuat oleh itu Pak cakep juga tuh Bung Alfian. Di mana madrasah itu, sekolah itu menerima alumni madrasah sanawiyah saja, tidak menerima alumni SMP negeri, SMP swasta. Jadi catatan, jadi sebenarnya penanganan madrasah ini menurut saya harusnya pada peningkatan yang mengarah pada penyempurnaan terlahirkannya generasi yang beriman dan bertakwa. Dan sekarang kalau dimasukin sama orang kafir, ntar gara-gara nggak enak, ntar giliran Natalan pada pakai topi itu lagi Sinterklas lagi kan. bener. Ngawur juga kan. Nah, jadi memang lagi-lagi buat seluruh keluarga besar NU, karena saya lama berinteraksi ya, karena saya di P3 dulu selama 35 tahun. Warga NU yang saya tahu 80% lebih adalah warga yang sangat setia kepada syariat Islam. Betul. Dan pada perjuangan penegakan Islam. Jadi kemunculan manusia-manusia yang aneh-aneh ini memang terlihat sekali ada di permukaan para petinggi-petingginya yang memang mereka tidak cukup sanggup menahan ajakan-ajakan eksternal. Jadi warga NU seluruh Indonesia, ayo kita jaga Nahdlatul Ulama sebagai sebuah jamiah yang kita punya, yang merupakan warisan dari orang-orang tua kita yang sangat mencintai Islam dan menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil, madrasah adalah tempat belajarnya remaja Islam, pemuda Islam, pelajar Islam, muslimin dan muslimah. Yang lain punya tempat belajar sendiri, nggak apa-apa. Kita maklum kok ada sekolah Kristen segala macam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.